Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Winarto, nomor NPM 1821020152. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pembuktian. Pengertian pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Haji Zainal Asikin 2015 98 menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Sudikno Mertokusumo 1982-102 menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa tertentu dianggap benar. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran material, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaiknya walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Alat-alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG 164 HIR 1866 BV yang terdiri dari 1. Alat bukti tertulis atau surat, 2. Alat bukti dengan saksi-saksi, 3. Alat bukti persangkaan, 4. Alat bukti pengakuan, 5. Alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat bukti tersebut di atas, dikenal pula 2 macam alat bukti lain, yaitu 1. Pemeriksaan setempat, 7. Keterangan ahli. 1. Alat bukti tertulis atau surat. Ada 3 macam alat bukti tertulis, yaitu 1. Akta otentik. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. 2. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat tidak oleh pejabat umum dan atau dibuat tidak hadapan pejabat umum. Demikian pula bentuknya bebas, tidak ditentukan bentuknya secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. 3. Alat bukti tertulis. Surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. 2. Alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. 3. Alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dibedakan menjadi 2. 1. Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. 2. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. 4. Alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan perantara orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. 5. Alat bukti sumpah.
RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 122 RBG dan pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap atau suppletoire dan sumpah penaksiran atau astemotoire. Sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. 6. Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapat dasarnya pada pasal 180 RBG atau 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat 1 atau 2 orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu bukti yang disebutkan dalam pasal 284 RBG, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Namun demikian, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun objek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti. 7. Keterangan ahli atau expertise. Pasal 181 RBG, pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.